Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Baik, perjumpaan kali ini Kang Asep akan melanjutkan kembali kisah yang sebelumnya, yaitu yang berjudul Ambu. Demi harta, ibu kandung dijadikan tumbal bagian akhir atau tamat. Karya Kang Asep sendiri ya, yang tentunya kisah ini kisah nyata. Langsung saja kita ke bagian ceritanya, namun seperti biasa, yuk kita membaca Bismillahirrohmanirrohim, dan inilah selengkapnya. Di tempat lain, seorang pria tengah berjalan di hutan yang gelap. Langkahnya terseok-seok, mungkin ia sudah merasa lelah. Sesekali ia berhenti hanya untuk mengambil nafas dan minum air putih saja. Di tangannya menjincing tas yang berisikan seekor ayam berbulu hitam serta sebutir buah kelapa. Pria itu terus berjalan hingga ia tiba di sebuah pondok kecil. Lebih tepatnya sebuah gubuk. Sejenak pria itu berdiri di depan pintu gubuk. Pria itu menghela nafas berat. Lalu ia berkata, Aki, aku datang mau meminta bantuan, Aki." Demikian ucapnya bergetar, karena jujur ia ada rasa takut. Ya, bagaimana tidak takut di dalam hutan yang gelap dan di depan sebuah gubuk yang terlihat sepi dan gelap seakan tidak berpenghuni. Karena tidak ada jawaban, pria itu memanggil kembali. Namun baru saja hendak membuka mulut, tiba-tiba saja, "Masuklah, pintu tidak dikunci." Suara serak dan berat terdengar dari dalam gubuk. Pria itu sempat terkejut. Bahkan ada rasa ragu untuk masuk. Kembali terdengar suara dari dalam gubuk. "Cepat masuk, waktumu tidak banyak di sini." Demikian suara seseorang itu berkata. Iya, Ki," ucap pria itu gugup. Lalu ia mendorong pintu gubuk dan ternyata benar saja tidak terkunci. Dengan dada berdebar, ia melangkah masuk. Di dalam gubuk yang sempit serta gelap, hanya remang cahaya dari pelita kecil yang berada di tengah ruangan. Di sudut ruang terlihat seorang laki-laki tua dan kurus dengan menggunakan pakaian serba hitam. Namun mata laki-laki tua itu terlihat menatap tajam, hingga pria itu merasa takut dan tidak berani untuk membalas menatap. "Duduklah. Aku sudah tahu maksud dan tujuanmu datang kemari. Apa kamu sudah yakin akan melakukannya?" Demikian laki-laki tua itu berkata. "Aku yakin, Aki." Siapa namamu, ha?" Kembali aki-aki tua itu bertanya. Namaku Tatang, Aki," jawab pria itu, yang ternyata itu Tatang, adiknya Cecep dan anaknya Ambu tentunya. Singkat cerita, setelah mengobrol dan melakukan perjanjian, tibalah saatnya ritual. Tatang dengan aki-aki tua itu keluar dari gubuk menuju ke belakang gubuk. Mereka terus berjalan menyusuri gelapnya malam di dalam hutan. Entah sudah berapa jauh mereka berjalan, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah sendang. Di tepi sendang terdapat sebuah batu dengan ukuran lumayan besar, namun berbentuk pipih hingga bagian atasnya datar seperti lantai. Di seberang batu itu ada sebuah goa. "Tatang, sekarang kamu duduk di atas batu itu. Kamu baca terus mantra yang Aki berikan kepadamu hingga
Nanti Karuhun datang dan lakukan apa yang Aki perintahkan. Sekali lagi Aki tanya, apakah kamu sudah yakin mau harta dengan menumbangkan ibumu sendiri? Demikian Aki itu bertanya. Aku yakin Aki, aku sudah bosan hidup susah. Jawab Tatang pasti, seakan ia tidak pernah ada rasa sayang serta takut akan dosa besar. Bagaimana tidak, bersekutu dengan iblis saja itu sudah dosa besar. Apalagi yang ia jadikan tumbal adalah ibu kandungnya sendiri. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Sehari dua hari Tatang melakukan semedi di atas batu itu. Berbagai macam gangguan yang datang kepadanya di saat tengah melakukan semedi. Namun Tatang terus berjuang melawan rasa takut dan lapar serta dinginnya malam di dalam hutan belantara seorang diri. Hingga di malam ketiga, ia mendapat petunjuk bahwa semedinya diterima oleh jin pesugihan tempat itu dan harus segera melakukan ritual yang terakhir. Malam itu selepas waktu maghrib, Aki Kuncen sudah berada di sendang dan memanggil Tatang agar menghentikan semedinya. Tatang, hentikan semedimu. Kamu diterima dan harus segera melakukan ritual selanjutnya. Demikian ucap Aki Kuncen itu. Tatang perlahan membuka kedua matanya. Tatang terlihat lemah, mungkin karena selama 3 hari, 3 malam dia tidak makan serta minum. Lalu Aki Kuncen menyerahkan seekor ayam dan sebutir kelapa yang telah dikupas sabutnya, yang 3 hari yang lalu dibawa Tatang ke tempat itu. Aki Kuncen menyerahkan sebilah golok tajam juga ke Tatang. Tatang menerimanya. Tatang mengeluarkan ayam hitam itu dari keranjang dengan kedua kaki ayam terikat. Tatang menginjak dengan kaki sebelah kiri dan kaki sebelah kanannya menginjak kedua sayap ayam itu. Terdengar keokan ayam memecah keheningan malam di dalam hutan. Tangan kiri Tatang memegang kepala ayam dan tangan kanannya dengan erat menggenggam golok, siap untuk menyembelih leher ayam itu. Terdengar Aki Kuncen berbicara. Tatang, apa kamu sudah siap? Kalau sudah siap, maka lakukanlah. Dengan syarat, kamu panggil nama ibumu dan kau bayangkan yang sedang kamu sembelih itu leher ibumu sendiri. Faham? Tatang tidak menjawab, namun Tatang mengangguk pasti. Tatang mulai menyembelih leher ayam itu dengan cepat. Lalu ayam yang telah terpotong lehernya hingga nyaris putus ia lemparkan ke dalam sendang. Kemudian ia mengambil sebutir kelapa yang berada di sampingnya. Sesuai dengan arahan Aki Kuncen, Tatang membayangkan buah kelapa yang berada di tangan kirinya adalah kepala Ambu yang saat itu tengah sakit di rumah Cecep. Dengan sekali bacokan, kelapa itu terbelah menjadi 2 bagian. Sama dengan ayam, kelapa itu dilemparkan ke dalam sendang. Begitu kedua syarat, ritual telah dilakukan oleh Tatang. Seketika di area tersebut ramai dengan suara-suara aneh dan menakutkan. Seakan tengah di dalam kerumunan banyak makhluk yang tidak terlihat. Angin kencang tiba-tiba saja datang menimbulkan suara gemericik dedaunan di hutan itu. Sesaat kemudian situasi di tempat itu kembali tenang, bahkan terasa hening. Tatang, semua ritual sudah kamu lakukan dan kamu berhasil. Namun masih ada syarat lagi yang harus kamu patuhi.
Iya Aki, terima kasih. Jawab Tatang senang dan merasa lega. Ayo, ikut denganku. Ajak Aki Kuncen ke Tatang sembari melangkah lebih dulu yang ternyata Aki Kuncen masuk ke dalam gua yang berada di pinggir sendang itu. Setelah berada di dalam gua yang sempit, Aki Kuncen berdiri dan Tatang berada di belakangnya. Tatang, kamu lihat di sudut itu ada 3 karung uang. Kamu ambil 1 dan bawa pulang dengan syarat kamu pikul dan jangan pernah kamu buka sebelum tiba di rumahmu. Jika kamu melanggar, maka semua pengorbananmu akan sia-sia. Ujar Aki Kuncen menjelaskan kepada Tatang panjang lebar. Tatang mengangguk pasti tanda setuju dan faham apa yang telah disampaikan Aki Kuncen. Tanpa banyak bicara lagi, Tatang dengan penuh semangat mendekati karung yang dikatakan Aki Kuncen karung itu berisikan uang. Namun saat itu yang ia lihat hanya daun-daun kering saja. Tatang mengangkat 1 karung dan langsung memikulnya dibawa keluar gua. Setibanya di luar gua, Tatang berdiri berhadapan dengan Aki Kuncen. Dan kembali Aki Kuncen mengingatkan Tatang. Kadek, ulah nepikeun dilanggar sagala larangan nak Tatang. Demikian ucapnya mempertegas kepada Tatang. Lalu Tatang pamitan untuk pulang. Namun terlihat Tatang sedikit kesulitan memikul karung berisikan uang yang saat itu masih terlihat daun semua. Mungkin karena tubuh Tatang sudah begitu lelah dan lemah. Maklum sudah 3 hari 3 malam ia belum makan. Tatang terus melangkah dengan penuh semangat menuju pulang walau langkahnya terseok-seok. Selain karena sudah kelelahan, juga medan jalan yang ia lalui sangat sulit. Di perjalanan yang entah sudah berapa jauh karena gelapnya malam di jalan setapak area hutan, tiba-tiba saja ia merasa ada pergerakan pada karung yang tengah ia pikul. Di dalam karung itu ia merasakan sesuatu yang menggeliat. Sejenak Tatang menghentikan langkah untuk memastikan apakah karung yang ia pikul benar-benar bergerak atau hanya perasaannya saja. Beberapa saat ia berdiri dan setelah yakin jika karung itu tidak bergerak, lalu ia melanjutkan langkahnya. Baru saja beberapa langkah, tiba-tiba saja terdengar suara seseorang tengah menangis. Tatang terkejut, jantungnya berdebar kencang, serta seluruh bulu kuduknya meremang. Ia celingak-celinguk ke kiri dan ke kanan, memastikan siapa gerangan yang menangis di tengah hutan dan suaranya sangat dekat sekali. Setelah yakin tidak ada, ia kembali melanjutkan langkah. Dalam hati ia berkata, "Ini cobaan." Selain gelapnya malam di dalam hutan, Tatang juga dihadapkan dengan pemandangan serta suara-suara tak jelas, sangat menakutkan. Bayangan hitam dan putih berseliweran, suara tawa dan geraman, bahkan makian dari kiri dan kanan. Namun dengan penuh keyakinan, ia abaikan hingga ia mendengar suara seseorang yang sangat ia kenali. "Nah, maneh tega ka ambu Tatang? Ambu anu ngalahirkeun maneh, ambu anu ngagedekeun maneh. Kieu balasan maneh ka ambu. Ambu teu ridho Tatang." Demikian suara itu berkata, dan suara itu jelas terdengar dari dalam karung yang tengah ia pikul.
Ya, karung yang berisikan uang itu berbicara seakan di dalamnya ada ambu dan berbicara kepadanya. Mendengar suara itu seketika tubuh Tatang gemetaran. Namun ia terus melanjutkan langkahnya. Dalam hati ia kembali berkata, "Ini cobaan." Namun suara itu terus berulang. Tanpa terasa dari kedua sudut matanya keluar bening air mata. Tatang menangis. Walau bagaimana tetaplah ada rasa sayang kepada ibu kandungnya. Hanya saja keimanannya yang sangat lemah hingga mudah diperdaya godaan iblis. Ditambah tekanan dari seorang istri yang terus ia rasakan. Tiba-tiba saja Tatang menghentikan langkah sembari membanting karung yang ia pikul. Tatang menangis meraung di kegelapan malam di tengah hutan itu. Ia bersujud dan memeluk karung tersebut. "Hampura Tatang ambu, hampura," ucap mulut Tatang di sela tangisnya. Entah sudah berapa lama ia menangis. Lalu Tatang berdiri dengan tubuh gemetaran karena saat itu tepat di hadapannya ia melihat ada seekor harimau besar tengah menatap tajam kepadanya. Harimau itu menggeram. Suaranya sangat keras, serasa merontokkan sekujur tubuhnya. "Tatang, nah sia durhaka ka inu sorangan. Balikeun deui. Lamun henteu sia ku aing dihakan sekalian jeung karuhun nu aya di dieu." Saat itu pula Tatang mendengar seseorang berbicara seakan harimau besar yang berada di hadapannya berbicara kepadanya. Tentu saja membuat Tatang semakin ketakutan. "Aki Asmari." Hanya kata itu yang keluar dari mulut Tatang, menyebutkan sebuah nama. Lalu tanpa kata ini dan itu, Tatang mengangkat dan memikul kembali karung itu. Namun tidak meneruskan langkah pulang, melainkan ia kembali menuju tempat ritual pesugihan yang telah menumbalkan ambu, yakni ibu kandungnya sendiri, dengan digiring oleh harimau besar itu. Aki Kuncen, iya Tatang!" teriak Tatang dengan tergesa-gesa mengetuk dan memanggil Aki Kuncen. Setelah tiba di gubuk itu, tak lama berselang pintu terbuka. Aki Kuncen keluar dan betapa terkejutnya ia begitu melihat di depan gubuknya selain Tatang ia juga melihat seekor harimau besar. Dengan kedua matanya bersinar tajam menatap ke arahnya. Aki Kuncen faham itu bukanlah harimau biasa, juga berkekuatan jauh lebih besar atau lebih tinggi darinya. "Aya naon anjeun ka dieu Asmari?" ucap Aki Kuncen menyebutkan sebuah nama yang ditujukan entah kepada siapa, karena saat itu yang berwujud manusia hanyalah dia dan Tatang yang menggigil ketakutan. "Nah anak aing dijadikeun wedal ku sia odeng? Incu aing keur teu waras, kuduna sia ngabenerkeun. Sia nyao ieu anak jeung incu aing." Beberapa saat antara Aki Kuncen yang ternyata bernama Odeng berkomunikasi dengan harimau besar itu yang Aki Kuncen dan Tatang memanggilnya Aki Asmari. "Tapi incu anjeun maksa kuring Asmari. Hampura atuh Asmari," jawab Odeng tergagap ketakutan. "Aing teu paduli, balikeun lamun teu sia dihakan ku aing sakalian jeung karuhun nu aya di dieu."
Ucap Aki Asmari marah dan mengancam. Baiklah Asmari, tapi ada syaratnya. Di umur 60 tahun, Tatang harus jadi gantinya di sini. Demikian ucap Odeng, menyampaikan jika segala sesuatu tentunya ada konsekuensinya. Tidak masalah, itu juga pantas didapatkan oleh cucuku yang sudah durhaka. Jawab harimau besar itu, menerima kesepakatan yang diajukan oleh Odeng atau Aki Kuncen. Lalu Aki Kuncen mengalihkan pandangannya ke Tatang. Tatang, sekarang kamu kembalikan apa yang telah kamu ambil dari tempat ini. Dan ingat, di usiamu yang ke-60 kami akan menjemputmu. Jika kakekmu bukan sahabatku, maka perjanjian ini tidak pernah bisa dibatalkan. Demikian ucap Aki Kuncen tegas. Di desa RP, pagi itu terasa sangat dingin karena sedari tadi malam hujan mengguyur membasahi alam sekitarnya. Masing-masing warga lebih memilih berdiam di rumah. Demikian pula dengan keluarga Cecep. Di rumahnya tengah ramai karena saudara-saudaranya tengah berkumpul. Di ruang keluarga Ambu terbaring lemah. Ambu tengah sakit walau kondisinya saat itu sudah mulai membaik. Assalamualaikum. Kang Cecep. Tiba-tiba saja terdengar suara ketukan dari pintu depan. Mendengar ada yang mengetuk pintu dan memanggil namanya, segera Cecep membuka pintu. Jang naon maneh datang ka dieu, ha? Terdengar suara bentakan Cecep yang tentunya memancing yang lainnya ingin tahu siapa gerangan yang datang. Dan ternyata yang datang ke rumah Cecep adalah Tatang dengan tubuh basah kuyup serta raut wajah terlihat pucat pasi. Tatang bersujud di kaki Cecep sembari menangis memohon maaf. Hampura Tatang Kang, hampura. Tatang hilap Kang. Ucap Tatang menangis sesenggukan. Akang mah gak bisa memaafkan kamu Tatang. Kalau Ambu tidak memaafkan kamu, kesalahan kamu kali ini sudah fatal. Kalaupun kamu dimaafkan Ambu, tapi Akang tidak mau melihat kamu lagi di sini. Sambung saudaranya yang lain turut emosi. Sebelum Tatang datang, Cecep memang sudah tahu jika apa yang terjadi pada Ambu tadi malam itu atas perbuatan Tatang, berkat istikharoh yang ia lakukan atau entahlah dengan cara apa yang tentunya hanya Cecep yang tahu. Singkat cerita, Ambu memaafkan Tatang. Ya, namanya juga anak sendiri. Lautan maaf tentunya ada pada seorang ibu yang selalu menyayangi anak-anaknya. Lanjut cerita. Kesepakatan mereka agar Tatang pergi jauh merantau dan bertobat. Tatang akhirnya merantau keluar dari Pulau Jawa. Demikian pula dengan anak-anak lainnya, semua merantau keluar Jawa dengan masing-masing punya alasan sendiri mengapa mereka meninggalkan tanah kelahiran dari turun-temurun. Cecep sendiri bersama keluarganya merantau ke Sumatera. Atas segala perundingan dan kesepakatan bersama, Ambu ikut bersama Cecep hingga pada tahun 1999
Ambu menghadap Yang Maha Kuasa. Tahun 2004, Cecep meninggal. Tahun 2007, Tatang meninggal di usia 60 tahun. Mungkinkah semua itu sesuai dengan perjanjian? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Singkat cerita, tahun 2017, semua anak-anaknya Ambu telah menghadap Yang Maha Kuasa. Tidak ada yang tersisa lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga keluarga Ambu atau keluarga Wa'a diterima dengan baik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian akhir dari kisah atau cerita Ambu demi harta ibu kandung dijadikan tumbal pesugihan. Semoga saja dari kisah ini kita semua dapat memetik hal positif dan tentunya semoga kita dapat meningkatkan kembali keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kita dapat terhindar dari segala godaan setan yang terkutuk. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan atau pembacaan. Kang Asep Hidayat haturkan banyak terima kasih dan Kang Asep akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.